Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmatullah dengan NPM 2020 0155558. Saya dari mahasiswa Unindra Universitas Indra Prasta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian tentang penghuni lapas. Adapun pengertian lapas itu sendiri. Lapas adalah singkatan dari lembaga permasyarakatan. Lapas merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pertahanan, pembinaan, dan pengawasan narapidana selama menjalani hukuman pidana. Adapun tujuan lapas ini menurut Undang-Undang Nomor 12 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Itu tujuan dari permasyarakatan atau lapas tersendiri. Adapun fungsi permasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi permasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan permasyarakatan, narapidana, anak didik, klien permasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan tanggung jawab. Adapun konsep permasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Soeharjo SH yang dicetuskan pada penganugerahan gelar doktor honoris causa oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep permasyarakatan pada Konferensi Dinas Direktorat Permasyarakatan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April sampai 7 Mei 1974. Dalam konferensi ini dihasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana dan tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemasyarakatan. Adapun sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga pemasyarakatan atau narapidana, anak didik, dan klien permasyarakatan. Berdasarkan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas 1. Pengayoman. Di dalam lapas itu ada pengayoman, ada persamaan perlakuan dan pelayanan, ada pun pendidikan, ada pembimbingan, ada penghormatan harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu. Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik. Mereka dibina, dibimbing, dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan DL dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan atau disingkat BAPAS. Oke, berhubung tema pada kali ini adalah penghuni lapas, saya sudah bersama klien saya yang berinisial J, begitu sajalah. Oke, John. Oke. Pertama kali yang Anda rasakan ketika di lapas itu apa kira-kira? Pertama kali ya. Iya, pertama kali ketika masuk. Ini nggak apa kan gua lu yang ngomongnya. Iya, nggak apa-apa. Santai aja ya. Santai, enjoy. Yang pertama kali gua rasain itu adalah dunia hancur. Dunia hancur. Gua udah nggak bisa memikirkan masa depan gua lagi. Semua orang yang dulunya mungkin respect atau suka sama gua, mungkin ketika gua masuk ke dalam lapas itu ya udah nggak bakal sama lagi seperti dulu gitu. Nah, itu kan pandangan
si J tentang Iya, itu ya kan pandangan lu. Nah, setelah lu masuk ke dalam lapas itu apa perasaan lu sih? Apakah lu inget keluarga? Apakah gua takut ditampolin kayak di video-video yang ada beredar di YouTube atau film-film gimana? Iya. Perasaan gue sih yang pertamanya ya pasti ngerasa bersalah juga, takut. Mungkin di dalam ya mungkin kayak yang orang-orang katain juga kan bakal dipukulin, dihabisin gitu sama preman-preman yang ada di dalamnya. Tapi setelah gue masuk itu gak 100% kayak gitu loh. Gak langsung dipukul gitu. Oh. Berarti itu hoax. Hoax. Oke. Nah, di dalam penjara itu bersosialisasi dengan penghuni situ cepat atau lambat? Menurut gua sosialisasi di dalam penjara itu termasuk cepat sih ya. Tapi itu dalam ranah sosialisasi doang, bukan ranah pertemanan. Karena di dalam penjara itu nggak ada teman. Oke. Nah, ada nggak maksudnya di situ umurnya tuh lebih tua dari lu atau lebih muda dari lu? Ada. Jelas ada. Yang paling tua itu kisaran 70 tahunan ada. Kira-kira itu kasusnya apa tuh yang paling tua di situ? Itu narkoba. Oh, narkoba. Udah lama di situ. Dia udah lama di situ dan dia udah kedua kalinya masuk situ. Oke, terus untuk dampak dari masuk lapas itu gimana dampaknya tuh? Dampaknya ke gua apa ke siapa nih? Ke lu, ke orang sekitar. Apakah orang sekitar ini mandang lu buruk atau gimana? Kalau misalkan teman-teman gue mandang gue ya mungkin biasa aja ya, karena mungkin teman-teman gue tahu kan karakteristik gue kayak gimana dan tahu mungkin permasalahannya gue masuk itu gara-gara apa, karena kasus sepele juga kan, karena lagi marak-maraknya. Nah kemudian kalau misalkan dampak orang lain yang nggak kenal gue mungkin mandang gue ya buruk, udah pasti buruk, karena kan orang masuk penjara udah pasti buruk dong. Mau ya, itu kasus apapun itu pasti buruk. Penjara kan emang tempat-tempatnya orang salah. Oke. Nah, setelah keluar dari lapas itu otomatis mempunyai trauma dong. Trauma banget. Trauma parah. Itu sembuhnya jangka waktu sebulan atau jangka waktu setahun atau gimana? Jangka waktu 3 bulan. Jangka waktu 3 bulan. 3 bulan. Selama pertama kali gue keluar itu gue takut banget yang namanya mau ngelakuin hal apapun itu ya. Entah itu komentar di sosmed ya kan, dalam hal contoh kecil ya komentar di sosmed. Itu kan mungkin ketika kita berkomentar juga kita kudu hati-hati juga kan. Oke. Nah di sana itu dikasih makan nggak kira-kira? Dikasih makan. Worth it gak makanannya? Nggak worth it sama sekali. Oh, nggak worth it. Iya. Berarti kalau nggak worth it semenjak keluar itu badan kurus dong? Kurus banget. Kurus banget. Dari tadinya berapa berat badannya? Tadinya berat badan gue 81 kilo. Terus turun ketika keluar itu jadi 74. 74. Iya. Oke. Berapa hari di sana? 40 hari. Oh, 40 hari, hampir sebulan ya. Jenuh Parah. Berarti baju segala macam dikirim dari rumah atau itu aja yang oren tuh? Dari rumah. Justru gua nggak dapat baju oren. Oh, justru nggak dapat baju oren. Iya, baju oren cuman formalitas doang ketika lagi di press conference. Oke. Apa sih tindakan lu ketika di dalam itu? Apakah lu diem? Apakah lu ketika diusik sama Ereng lu diem apa gimana? Tindakan gua di sana udah nggak mikirin apa-apa lagi sih. Ketika gua diusik itu kan, kalau misalkan gua nggak salah apa-apa ya gua bakal lawan. Walaupun itu bakal berujung sama nyawa gua ya gua udah nggak mikirin itu semua sih. Tapi untuk sekarang udah sembuh ya? Udah sembuh traumanya? Belum 100% sembuh sih. Oh, belum 100% sembuh? Iya. Oke, mungkin ini terakhir ya, pesan dan kesan buat lu untuk teman-teman semua gimana? Pesan gue sih buat teman-teman gue atau masyarakat Indonesia ya, khususnya buat teman-teman gue aja karena gue kenal mereka. Intinya ketika kita ingin melakukan suatu hal itu lebih baik dipikir-pikir dulu secara matang. Iya. Walaupun kita udah berpikir secara matang itu gak menutup kemungkinan kita bakal terkena sial. Karena sebaik-baiknya konsep, ketika itu Allah menggagalkan konsep itu dan tidak setuju dengan konsep itu, maka semuanya akan hancur berantakan. Oke. Itu tadi apa pesan? Kesannya apa Kesannya itu apa ya? Mungkin ini jadi pelajaran buat gue. Buat ntar masa tua gue bakal cerita ke anak-anak bahwa dulu bapak lu pernah kayak gini loh. Oh, berarti lu udah ngalamin itu semua ya? Iya. Gitu ya?
Oke, pengalaman karena berharga, oke. Karena berharga. Mantap. Layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada penghuni lapas adalah layanan konseling individu